Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri. Seperti biasa kita mau bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur, bersuka cita sebab Tuhan adakan bagi kami hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan merancangkan yang baik, hidup yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang bagi kami. Di saat kami tidur, Engkau menjaga, menyertai, memberkati, bahkan Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan, yang kami perlu di hari ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya, yang sangat baik dalam kehidupan kami, yang kasih-Mu tidak pernah habis, dan yang rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami muliakan, kami tinggikan, kami sanjung, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Urapi kami saat kami baca, dengar, dan renungkan firman-Mu, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati berkata, amin. Bapak Ibu, ada satu informasi yang kami mau share bagi Bapak Ibu. Ini juga kebutuhan untuk meningkatkan mutu daripada kualitas video kami. Kami membutuhkan beberapa item, contoh mic ya, karena sering mic yang kami pakai ini suaranya putus-putus ya, dan juga ada beberapa hal yang kami butuhkan. Jika Bapak Ibu terbeban untuk meningkatkan kualitas video, bahkan juga mutu daripada channel ini, silakan Bapak Ibu mengambil bagian dan menghubungi kami di nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya. Kami memerlukan beberapa properti untuk meningkatkan kualitas gambar bahkan video kami. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terbeban, kami sampaikan terima kasih, dan yang paling penting Bapak Ibu doakan supaya channel Galilea Network ini akan tetap eksis dan ia akan terus konsisten dalam menyampaikan firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur 40 pada ayat 1 sampai dengan 18. Syukur dan doa. Demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya, akan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah gembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah terlambat. Bapak Ibu, ayat 18 ya atau 17 ya, kalau kita lihat di Alkitab elektronik ya. Tapi kalau Alkitab manual ayat 18 ini menarik. Aku ini sengsara dan miskin. Haleluya. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah terlambat. Saya mau katakan dengar baik Bapak Ibu, bahwa Tuhan sumber pengharapanku. Ada amin? Katakan amin ya. Haleluya 12 kali. Nah, di ayat 5 dikatakan begini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Saudara dan saya berbahagia kalau kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan sembarangan. Ya. Tuhan yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan yang benar. Yang menjamin keselamatan hidup kekal, bahkan yang mengatakan bahwa nama kita itu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Iya kan? Kalau nama kita, nama saudara dan saya terdaftar di kitab kehidupan, berarti kita pasti masuk surga. Yang lain tidak terdaftar, ya jangan mimpi masuk surga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Daud membuat keputusan yang sangat bijak saat ia sedang dalam keadaan terjepit. Apa itu? Keputusan apa itu? Yaitu Daud lari kepada Tuhan dan berharap pertolongan daripada Tuhan. Daud menyadari bahwa sekuat apapun, sehebat apapun dia, dan sepintar apapun otaknya, manusia tetaplah penuh dengan yang namanya keterbatasan. Betul? Karena itu Daud tahu benar dan sangat yakin bahwa janji Tuhan
bukanlah seperti janji manusia yang begitu mudah merubah dan seringkali tidak ditepati. Sedangkan janji Tuhan adalah ya dan amin. Bukan sekedar meninabobokan atau halusinasi kita. Dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itu Mazmur 12 ayat 7. Itulah yang menjadi alasan Daud tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Di Mazmur 40 ayatnya yang kedua, ya, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui pengalaman hidup Daud ini, hendaknya iman dan roh kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, dan semangat kita tetap menyala-nyala dalam menjalani hidup ini. Dan mungkin saudara pernah mengalami yang namanya jatuh. Ya, mungkin saudara mengalami yang namanya dalam bisnis bangkrut. Saatnya saudara bangkit. Sekalipun ujian dan tantangan menghadang langkah kita, kita tetap semangat, bangkit, dan tentu kita selalu berharap dan berjalan bersama Tuhan. Janganlah semangat kita kendor, ya kan? Tetapi biarlah kita tetap memiliki semangat karena kita punya pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Kita harus punya keyakinan bahwa semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin besar pula mujizat yang akan kita peroleh dari Tuhan. Ada amin? Sekali lagi saya mau katakan bahwa ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin besar pula mujizat yang akan kita peroleh dari Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, agar janji Tuhan itu kita dapatkan, kita harus bertindak dengan iman untuk meraihnya. Bukan ciut hati, bukan takut, bukan khawatir. Mari kita bertindak dengan iman, kita melangkah dengan iman. Dan kalau kita melangkah dengan iman, maka dengar baik, setiap langkah kita menghasilkan mujizat. Amin. Jangan seperti 10 orang pengintai, ya kan? Dari 12 orang yang diutus Musa, yang hatinya langsung ciut, pesimis, dan langsung menyerah sebelum berperang. Itu 10 orang itu. Ya, memang mereka melihat apa yang real, ya, itu sebuah kenyataan, ya. Tetapi mereka melupakan bahwa ada Tuhan yang berotoritas. Hanya 2 orang yang melihat hal itu, ya, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 orang itu selalu mengandalkan mata jasmani mereka. Tapi Yosua dan Kaleb, dia bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tapi dia lebih mengedepankan mata rohani, karena ada Tuhan yang menyertai. Jadilah seperti Kaleb dan Yosua yang memiliki keberanian untuk menghadapi musuh dikala semua orang mengalami ketakutan.
Di Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Wow, ini luar biasa. Keberanian Kaleb dan Yosua ini bukanlah tindakan yang nekat dan tanpa alasan. Karena mereka tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang akan menyertai mereka, dan bersama Tuhan segala sesuatu pasti berhasil. Perhatikan pernyataan iman Daud. Ya. Dalam ayat 6, ya, dia katakan begini. Di Mazmur 40 ini, ya, yang menjadi bacaan kita hari ini. "Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. 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 Ya, katakan amin. Karena itu tidak perlu kita ciut hati. Tidak perlu kita khawatir tentang apapun juga. Mungkin saudara menatap saya dan bertanya, "Pak Pendeta nggak pernah khawatir?" Ya, sebagai manusia seringkali kekhawatiran itu muncul, tetapi saya bawa dalam doa, ya kan? Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa kepadanya, gitu kan? Ya, siapa sih manusia yang tidak pernah khawatir? Ya, apalagi saya yang hidup tanpa gaji, ya kan? Saat-saat seperti ini saya membutuhkan biaya untuk anak-anak masuk sekolah, dan semua bayar pakai duit, bukan pakai doa, iya kan? Tetapi bukan berarti doa tidak penting, doa yang utama. Jadi saya ini hidup oleh doa, bukan oleh duit, iya kan? Walaupun semuanya pakai duit, ya, belanja di pasar pakai duit, di supermarket pakai duit, ya, bayar sekolah pakai duit, tetapi saya selalu mengutamakan doa. Kenapa? Karena tidak ada perkara yang mustahil ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Iya. Jadi hidup tanpa gaji, aduh, kalau orang tidak terlatih seperti saya, nggak bisa, ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya. Tapi saya sudah terlatih, ya, di awal-awal pertobatan, ya, di awal-awal saya memulai pelayanan. Aduh, kita udah banyak puasa bukan karena tuntutan iman, karena tuntutan keadaan, maksudnya keadaan ekonomi. Haleluya. Ya. Tapi selalu memiliki pengharapan di dalam Yesus. Ya, saya selalu percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Tapi memang harus orang yang sudah diproses sama Tuhan, ya. Apalagi hari-hari ini kita persiapan untuk anak-anak sekolah, yang SD masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA mau kuliah, ya kan? Yang kuliah mau selesai, ya, atau mungkin yang TK masuk SD, saudara, ya, itu yang mau dari TK, atau yang yang belum sekolah mau masuk TK, itu saudara, sekolah TK itu, saudara, itu lebih mahal daripada biaya SD, iya kan? Padahal saudara, ijazah TK itu tidak dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan di masa depannya. Haleluya. Selalu pakai ijazah terakhir, nggak dipakai ijazah TK. Padahal sekolah TK itu mahal, ya.
Apalagi sekolah-sekolah yang bermerek Kristen. Waduh, saudara. Anak saya udah terlanjur masukin di satu sekolah Kristen. Ya aduh, saudara. Itu sih karena ada yang ngaku dulu gitu ya, mau support. Di tengah jalan mungkin cuma 7 bulan ya, saudara. Udah nggak ada. Support itu udah nggak ada. Haleluya. Ya tadinya saya berpikir untuk dipindahin aja ya. Tapi aduh, ribet ya. Tapi udah berjalan aja dengan doa. Karena saya percaya bersama Yesus pasti bisa. Iya, haleluya. Jangan saudara ikuti kalau saudara belum diproses. Ya, haleluya. Kalau saudara mau ikuti jalan saya, saudara belum diproses kayak saya, dipenjara, dipukul, babak belur ya. Udah pernah menggelandang ya kan, tinggal numpang di garasi orang ya, sering tidak makan ya saudara ya. Jangan deh, itu proses yang saya alami ya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa saya banyak yang telah Tuhan lakukan terhadap diri saya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan maksud Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan ya, seperti kata Daud ya. Dan saya mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang kita butuhkan, yang kita perlu. Kita berseru kepada Dia dalam doa, Dia pasti menjawab. Amin. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Gak usah takut ya. Seperti saya hidup pas-pasan, pas butuh pas ada. Ya. Ini saya lagi bingung, anak saya mau selesai SMP, masuk SMA. Ya, lalu SMK mau selesai. Ya, apakah dia mau lanjut kuliah, berarti butuh biaya. Tapi saya punya doa dan Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Karena Dia adalah satu-satunya sumber pengharapan. Kalau kita curhat kepada orang lain, tar kita dihakimi. Lu gak diberkati karena lu beginilah ya. Apalagi kalau orang seberang tahu, ya lu sudah salah jalan, hidupmu diazab gitu ya, haleluya. Tapi mari kita pegang bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia, pasti kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, pasti tidak kecewa. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, maksud-maksud Tuhan yang tidak bisa kami selami dengan pikiran kami. Dan Engkau tidak dapat disejajarkan dengan yang lain. Engkau akan selalu kami beritakan perbuatanmu yang ajaib, mujizatmu yang Kau nyatakan. Terima kasih hari ini hamba doa untuk seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas dan pergumulan serta mungkin tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau memandang dari tempat-Mu yang kudus. Engkau akan mengulurkan tangan dan pasti menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami
yang di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan